Halo Sobat Belajar, dengan Kak Mega di sini. Nah, hari ini Kakak akan ngajak Sobat Belajar buat sama-sama kita belajar materinya Yuk Main Saham. Keren banget kan materinya? Jadi, Yuk Main Saham ini kita akan mempelajari mengenai lembaga pasar modal. Nah, erat kaitannya nanti dengan saham. Jadi gini Sobat Belajar, kebutuhan manusia itu kan dibagi dua ya. Kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan jangka panjang. Nah, Sobat Belajar tuh juga harus memikirkan nih kebutuhan jangka panjang Sobat Belajar untuk 5 tahun ke depan. Sobat Belajar mau jadi apa sih gitu. Terus kebutuhan ekonominya nanti terpenuhinya seperti apa sih. Nah, penting juga untuk mempersiapkan kebutuhan jangka panjang dari sekarang Sobat Belajar. Nah, saham ini atau lembaga pasar modal erat kaitannya dengan kebutuhan jangka panjang. Kalau kebutuhan jangka pendek kan bisa dengan salah satunya kita kerja, terus kita dapat penghasilan, dan itu bisa mencukupi kebutuhan kita sama 1 bulan. Tapi gimana untuk selama 5 tahun atau 10 tahun kemudian? Nah, kita sama-sama belajar tentang saham yuk. Karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, sebelum kita membahas mengenai apa sih itu saham, nah, kita sekarang kenalan dulu nih sama pasar modal. Pasar modal merupakan wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut. Jadi, pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan kredit jangka panjang dalam bentuk surat berharga atau efek seperti saham dan obligasi. Nah, sampai sini udah kebayangkan saham itu apa sih? Jadi, saham itu termasuk salah satu produk di pasar modal. Nah, ini kita garis bawahi ya. Di sini ada dana jangka panjang. Nah, terus di sini ada saham dan obligasi. Jadi, pasar modal ini erat kaitannya dengan kebutuhan jangka panjang. Gak hanya kita memikirkan untuk 2 bulan ke depan kita mau makan apa, 3 bulan ke depan kita mau beli apa, tapi lebih ke beberapa tahun kemudian gitu. Nah, kalau misalkan kita main saham ini, itu nanti pencairan dana sahamnya itu pun juga gak hanya hitungan sehari atau 2 hari kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada sedikit wawasan ekonomi nih Sobat Belajar. Pada tanggal 23 Januari tahun 1992, pemerintah membentuk Badan Pelaksana dan Pengawas Pasar Modal atau disingkat menjadi BAPEPAM. Nah, berdasarkan Kepres atau Kepres tahun 1977 didirikan Bursa Efek Indonesia, dan pada tahun 1983 berubah nama menjadi Bursa Efek Jakarta atau BEJ bersamaan dengan berdirinya Bursa Efek Surabaya. Nah, ini merupakan salah satu contoh logo Bursa Efek Indonesia. Buat Sobat Belajar yang belum tahu, jadi Bursa Efek Indonesia ini kantornya berdiri di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan gitu. Sobat Belajar bisa kok kalau pengen belajar mengenai saham, pengen tahu perkembangan saham seperti apa, terus pendanaannya seperti apa, terus syarat untuk bisa main saham itu kayak gimana, atau bahkan butuh bimbingan nih dari orang-orang terpercaya atau mentor lah istilahnya untuk bermain saham, bisa datang ke kantor Bursa Efek Indonesia. Nah, pengalaman kakak pernah ke kantor Bursa Efek Indonesia itu, waktu itu kunjungan ya, bareng sama teman-teman dari kampus untuk mendatangi Bursa Efek Indonesia untuk biar tahu nih gimana sih menambah wawasan mengenai apa itu saham, bagaimana bermain saham, bagaimana cara mendaftarkan saham kayak gitu, dan gimana sih apa aja keuntungan atau benefit yang akan kita dapetin dari kita bermain saham. Nah, kakak waktu itu sama teman-teman datang ke kantor Bursa Efek Indonesia. Lokasinya di Jakarta Selatan ya teman-teman, dekat Polda Metro Jaya. Nah, di sana kalian bisa datang, kemudian bisa melakukan kunjungan atau visit, melihat-lihat isi gedungnya itu ada apa aja, terus melihat juga nanti sembari kalian melihat-lihat isi gedung juga kalian akan dijelaskan gitu secara singkat mengenai perkembangan atau sejarah dari berdirinya Bursa Efek, kemudian dijelaskan juga mengenai perkembangan saham untuk hari ini gimana, karena saham itu juga
perkembangannya naik turun ya Sobat Belajar. Mungkin hari ini sedang mengalami penaikan, tapi untuk besok bisa mengalami penurunan. Seperti itu. Nah ini cerita sedikit mengenai apa itu Bursa Efek Indonesia. Jadi ketika nanti teman-teman mendengar istilah IDX, ini Indonesian Stock Exchange, teman-teman Sobat Belajar udah nggak bingung apaan sih Kak IDX? Nah ini IDX itu yaitu Bursa Efek Indonesia, yaitu kantor yang akhirnya mempertemukan investor dan penanam modal atau investor sama orang-orang yang ingin bermain saham kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas instrumen pasar modal. Jadi, instrumen pasar modal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada saham dan yang kedua ada obligasi. Kakak akan menjelaskan apa itu saham, apa itu obligasi, dan pembagian saham. Pengertiannya di sini yaitu saham adalah tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas atau PT sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Jadi, saham itu merupakan surat berharga milik suatu perusahaan, tapi suatu perusahaan itu sudah berbentuk PT, bukan lagi CV atau perusahaan-perusahaan kecil gitu. Jadi ini udah perusahaan tingkat besar dan dia bentuknya udah menjadi perseroan terbatas atau PT. Jadi saham itu merupakan surat kepemilikan modal nih yang akhirnya bisa dimiliki oleh banyak orang jika PT-nya tersebut biasanya ditandai dengan nama PT-nya itu di belakangnya ada bacaan TBK atau terbuka. Nah itu berarti saham yang dimiliki saham dari perusahaan tersebut bisa dimiliki oleh banyak orang gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada kata TBK berarti hanya orang-orang tertentu atau bahkan hanya stakeholder dari perusahaan itu saja yang bisa memiliki saham dari perusahaan tersebut. Kemudian, saham dibagi menjadi dua, saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preferred stock. Di sini saham biasa yaitu saham yang tidak memperoleh hak istimewa. Saham preferen yaitu saham yang memiliki hak istimewa untuk mendapatkan lebih dulu atas dividen dan atau bagian kekayaan pada saat pembubaran perseroan dari saham biasa. Nah, preferen ini bisa dikatakan sebagai apa ya? Hak istimewa gitu dari saham biasa. Jadi tuh saham biasa cuman gak ada hak istimewanya, beda ketika saham preferen. Dan harganya pun tentu lebih mahal saham preferen ya Sobat Belajar ketimbang saham biasa gitu. Dan biasanya saham preferen ini nanti ketika ada pembagian dividen, nah dividen itu yaitu pembagian keuntungan dari suatu perusahaan. Kalau misalkan perusahaan ini dalam jangka waktu 1 tahun kepengurusannya itu mengalami keuntungan misalkan mencapai 10 miliar, nah itu keuntungannya tersebut akan dibagikan kepada pemegang-pemegang saham dan keuntungan tersebut disebut dividen gitu Sobat Belajar. Jadi di sini udah jelas ya perbedaannya apa itu saham preferen sama saham biasa. Oh ya, kakak mau ngasih tahu atau just info nih ke Sobat Belajar. Jadi saham itu biasanya dijual per lembar gitu. Misalkan satu lembarnya itu seharga 1.000 atau 1.200. Nah, tapi ketika nanti mungkin sobat belajar di rumah tertarik nih untuk main saham. Nah, pasti erat kaitannya nanti main saham sama istilah ini RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Wah, keren banget kan tuh. Nah, RUPS itu biasanya dilakukan di akhir tahun oleh suatu perusahaan itu untuk pembagian dividen. Tapi RUPS itu bisa dihadiri oleh pemegang saham yang nominalnya itu ditentukan. Misalkan dia untuk PTA itu mengundang para pemegang saham untuk datang ke RUPS dengan minimal kepemilikan sahamnya itu 10 slot kayak gitu. Misalkan satu slotnya itu contoh ada 50 lembar kayak gitu ya Sobat Belajar. Jadi semakin banyak saham yang kalian punya, kalian bisa berkesempatan untuk datang ke RUPS dan kalian memiliki hak suara di situ ketika rapat umum pemegang sahamnya itu berlangsung. Jadi Sobat Belajar nanti kalau ketika punya saham dan punya banyak nih, misalkan ada berapa slot gitu, dan Sobat Belajar datang ke suatu RUPS, di situ nanti Sobat Belajar punya hak nih untuk bersuara atau mengeluarkan pendapat mengenai kebijakan dalam perusahaan tersebut. Keren kan? Nah, selanjutnya di sini ada obligasi nih Sobat Belajar. Obligasi adalah surat tanda meminjamkan uang yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari 1 tahun. Bedanya obligasi sama saham, jelas. Saham itu yaitu penyertaan modal, sementara obligasi meminjamkan uang, tanda peminjaman uang gitu. Sebagai contoh gini, kakak kasih gambaran. Misalkan perusahaan A mempunyai hutang sebesar 10 triliun
Kemudian surat hutangnya tersebut dinamakan obligasi dan ternyata bisa loh diperjualbelikan gitu. Nah, obligasi tersebut bisa diperjualbelikan tapi mungkin ibaratnya dia nggak seluas saham ya gitu. Kalau saham kan ada lembaga khusus atau ada naungan khusus di bawah naungan Bursa Efek gitu, Bursa Efek Indonesia. Nah, gambar di sini ini merupakan salah satu contoh dari obligasi nih Sobat Belajar. Nah, ini bisa dilihat ya, bisa tahu gambarannya kayak gimana sih obligasi. Selanjutnya kita akan membahas siapa saja sih pelaku pasar modal. Yang pertama ada emiten. Emiten yaitu perusahaan swasta atau BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek. Nah, emiten itu misalkan kakak punya perusahaan gitu. Cila, amin. Kakak punya perusahaan dan pengen nih cari modal dari bursa efek. Nah, kakak tinggal nerbitin efek atau saham kakak. Nah, nanti akan diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Berarti kakak atau perusahaan kakak itu selaku emiten di pelaku pasar modal tersebut. Nah, perusahaannya itu bisa swasta ataupun BUMN loh. Jadi nggak cuma swasta aja, tapi BUMN atau badan usaha milik negara juga berkesempatan untuk menjadi emiten. Seperti itu. Selanjutnya investor, orang yang berinvestasi gitu. Bahasa gampangnya gitu. Individu atau organisasi yang membelanjakan uangnya di pasar modal. Investasi itu apa sih, Kak? Nah, itu investasi. Investasi itu ketika gampangnya gini. Kalian nabung. Tapi nabungnya itu untuk jangka panjang. Nah, itu namanya investasi gitu. Mungkin kalau kalian nabung di celengan 1.000, 2.000, 3.000 sampai 5.000 gitu ya. Tapi bentar-bentar misalkan lagi butuh, diambil celengannya gitu. Nah, itu termasuk tabungan jangka pendek ya. Tapi kalau udah mengenai saham, pasar modal itu udah jangka panjang. Nah, itu investor adalah orang yang berinvestasi. Selanjutnya adalah penjamin emisi atau underwriter. Perusahaan swasta atau BUMN yang menjadi penanggung jawab atas terjualnya efek emiten pada investor. Nah, ketika akhirnya emiten bertemu dengan investor, penjamin emisi ini atau underwriter yang akan bertanggung jawab. Gitu, yang akan bertanggung jawab atas terjualnya efek yang diterbitkan oleh emiten tersebut kepada investor, seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Tadi kakak menjadi perusahaan sebagai emiten gitu. Kakak menerbitkan efek untuk akhirnya diperjualbelikan di Bursa Efek. Nah, kemudian kalian Sobat Belajar itu pengen amen saham. Nah, Sobat Belajar itu menjadi investor di sini. Kemudian nanti ada penjamin emisi atau underwriter yang akhirnya bertanggung jawab untuk menaungi atau mengawasi gitu. Ibaratnya ya penjamin emisi atau underwriter itu yang bertanggung jawab atas efek yang kakak keluarkan atau kakak terbitkan itu sampai kepada tangan investor, atau tadi ilustrasinya tuh sebagai Sobat Belajar ya gitu. Nah, next di sini ada pialang atau broker. Pialang atau broker yaitu perusahaan swasta atau BUMN yang memiliki peran melakukan penjualan atau pembelian efek di pasar sekunder setelah efek dicatatkan di bursa. Jadi ada dua, pasar primer maupun pasar sekunder, seperti itu. Nah, pialang atau broker ini dia itu semacam orang ketiganya gitu. Orang ketiga yang akhirnya atau pihak ketiga. Bukan orang ya, karena di sini perusahaan. Jadi pihak ketiga yang memiliki peran melakukan penjualan atau pembelian efek di pasar sekunder. Jadi udah bukan pasar primer lagi. Lingkupnya dia pasar sekunder setelah efek dicatatkan di bursa gitu. Syaratnya efeknya harus dicatatkan dulu nih di Bursa Efek gitu. Selanjutnya ada manajer investasi. Perusahaan yang kegiatannya menyelenggarakan pengelolaan portofolio efek. Nah, manajer investasi ini kalau tadi emiten itu dia Nah, kalau tadi emiten itu menerbitkan efek, kalau manajer investasi ini dia bisa menjual gitu. Perusahaan yang kegiatannya menyelenggarakan pengelolaan portofolio efek gitu. Selanjutnya itu ada penasihat investasi nih Sobat Belajar. Apa sih penasihat investasi? Jadi penasihat investasi yaitu perusahaan atau perorangan yang kegiatannya memberikan nasihat, membuat analisis, dan membuat laporan mengenai efek kepada pihak lain. Nah, kalau misalkan Sobat Belajar lagi ada masalah nih sama orang, pasti pengen kan curhat sama temen, pengen butuh nasihat gitu. Teman Sobat Belajar butuh seorang penasihat gitu untuk akhirnya memberikan masukan,
kritik kepada sobat belajar gitu untuk akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ternyata dalam pasar modal ada loh penasihat investasinya. Tugasnya pun sama. Dia kegiatannya memberikan nasihat dan membuat analisis gitu. Nah, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi di pasar modal. Di sini ada gambar atau bagan ya sobat belajar. Nah, ini kita mulai dari nasabah membeli. Kemudian di sini ada nasabah menjual. Nah, nasabah menjual ini yaitu tadi emiten ya. Nah, kemudian di sini nasabah membeli berarti dia investor. Nah, kemudian si emiten sama investor ini gak langsung bisa loh terlibat dalam bursa efek. Sebelumnya dia itu harus mendaftarkan menjadi anggota dalam bursa maupun emiten dan investor. Lihat nih, dia harus mendaftar jadi anggota bursa dulu nih sobat belajar. Setelah mendaftarkan menjadi anggota, kemudian di sini ada terjadi proses perdagangan atau proses penyelesaian. Nah, setelah investor mendaftarkan menjadi anggota bursa, kemudian nanti investor ini akan diarahkan ke BAE. BAE itu apa sih? Jadi BAE singkatan dari ini BAE singkatan dari Badan Administrasi Efek gitu. Jadi setelah tadi investor mendaftarkan menjadi anggota bursa, kemudian akhirnya sebelum melakukan proses perdagangan, investor terlebih dahulu harus ke BAE ini. Dia untuk ibaratnya mendaftarkan gitu kan, bagian administrasi ya gitu. Nah, selanjutnya ketika ingin melakukan proses perdagangan, investor mentransferkan dananya nih. Oke. Nah, kalau investor mentransferkan dana, berarti emiten mentransferkan efek. Gitu ya sobat belajar ya. Jadi saling transfer gitu loh. Kemudian akhirnya di sini bertemu di KPEI atau KSEI. Ini badan seperti dia itu mempertemukan antara investor dan emiten, itu hampir mirip sama ini ya, Bursa Efek Indonesia atau BI. Nah, sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi. Pada di sini kemudian terjadi penjaminan dan penyelesaian transaksi nih sobat belajar. Gitu. Nah, kalau ini trader, lantai bursa, order intray. Ini mungkin gambaran ketika sobat belajar datang langsung ke Bursa Efek kayak gitu. Jadi biar udah ada gambaran gitu. Oh, kalau ke Bursa Efek tuh kayak gini loh gitu cara daftarnya. Jadi biar nggak bingung-bingung banget sobat belajar. Oke. Next. Nah, selanjutnya kakak mau ngasih tahu nih, sebelum akhirnya kalian memutuskan untuk berinvestasi kemana ya, saham atau obligasi, kenali dulu nih resiko sama keuntungannya. Di sini ada keuntungan investasi saham. Yang pertama dividen yang tadi kakak udah jelasin, yaitu pembagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham. Ilustrasinya sama ya kayak tadi. Perusahaan A memiliki keuntungan pada periode 2020 misalkan. Dalam waktu setahun dia mendapatkan keuntungan 10 triliun. Kemudian akhirnya 10 triliun tersebut namanya dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Dan pembagian dividennya ini itu akan terjadi saat RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, selanjutnya ada namanya capital gain. Namanya juga gain, berarti keuntungan gitu kan. Keuntungan yang didapatkan ketika kita bermain saham atau terjun langsung ke lembaga pasar modal gitu. Nah, dapat diperoleh jika harga jual saham lebih tinggi dari harga beli awal, di mana selisih dari penjualan dan pembelian saham tersebut disebut sebagai capital gain. Jadi capital gain itu yaitu selisih
Nah, selisih kemudian kata kuncinya di sini keuntungan ya. Lebih tinggi. Nah, nih lebih tinggi. Jadi ilustrasinya ketika sobat belajar membeli saham seharga 5.000 per lembar, kemudian ternyata 2 bulan kemudian harga saham itu naik nih karena image dari perusahaan tersebut juga meningkat, jadi mempengaruhi sahamnya gitu. Jadi kan orang jadi semakin banyak nih pengen beli sahamnya di perusahaan tersebut. Nah, itu akan mempengaruhi si pemegang saham juga loh gitu. Nah, akhirnya saham yang dia punya itu kan jadi bernilai lebih tinggi. Nah, itu nanti ketika dia ingin menjual berarti ada selisih, dan selisihnya itu disebut capital gain gitu sobat belajar. Oke, selanjutnya di sini ada capital loss. Nah, ini ya. Capital loss berarti kerugian. Kondisi saat Anda hanya berhasil menjual saham dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan ketika membelinya. Berarti si capital loss ini dia keterbalikan dari capital gain. Ketika kita jual harganya lebih turun. Kita beli 5.000, atau pas kita jual cuma 3.000, kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya di dunia persahaman tuh. Bisa aja kita untung, bisa aja kita rugi, gitu sobat belajar. Nah, kemudian ini ada likuiditas. Membuat pemilik saham akan kesulitan menjual sahamnya di waktu yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu di sini ada kebangkrutan. Biasanya perusahaan tersebut itu mengalami beberapa kendala sehingga akhirnya perusahaan tersebut tuh bangkrut atau gulung tikar gitu. Banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan perusahaan tuh bangkrut. Misalkan contohnya ini di masa pandemi kayak gini kan, banyak akhirnya sektor-sektor kehidupan manusia gitu terganggu, terutama sektor ekonomi, sehingga akan mempengaruhi kegiatan sebuah perusahaan atau industri gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Nah, dari keuntungan sama risiko ini udah kebayang dong pengen investasi di saham atau obligasi. Oke, lanjut. Nah, ini ada keuntungan investasi obligasi. Kalau tadi kita udah ngebahas saham, di sini ada obligasi, sobat belajar. Jadi, kalau obligasi itu kalau tadi saham dividen, kita di sini nyebut dengan sebutan bisa mendapatkan bunga. Nah, ini. Karena kan obligasi itu surat utang ya, surat utang yang diterbitkan oleh bank. Misalkan tadi yang udah kakak jelasin, ketika perusahaan A punya utang, terus dia bisa menjual surat utangnya tersebut. Nah, ini dia keuntungan ketika kita berinvestasi obligasi ini, kita bisa mendapatkan bunga yang dibayarkan tiap jangka waktu kesepakatan. Selanjutnya, dapat mengincar keuntungan dengan cara menjual surat utang tersebut saat nilai pasarannya tengah menanjak di pasar sekunder. Nah, biasanya obligasi itu terjadinya di pasar sekunder yang tadi kakak sudah jelaskan di awal ya. Jadi ini, dia mengincar keuntungannya ketika menjual surat obligasinya itu ketika pasarannya itu lagi meningkat. Sama sebenarnya ketika kita menjual efek atau saham di perusahaan terbuka gitu. Nah, selanjutnya di sini ada risikonya nih. Ada keuntungan, ada risiko juga. Risikonya itu yaitu investasi obligasi memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham gitu. Jadi investasi obligasi ini lebih rendah. Kenapa? Karena keuntungan yang didapat juga tidak sebesar saham. Nah, dari keuntungan sama risiko gini udah kebayang belum sih sobat belajar mau investasi di saham atau obligasi? Oke, next. Latihan soal nih. Nomor 1. Jika seorang investor memiliki hak istimewa untuk mendapatkan lebih dulu atas dividen dan atau bagian kekayaan pada saat pembubaran perseroan merupakan salah satu ilustrasi mengenai penjelasan A. Saham biasa, B. Saham preferen, C. Obligasi, D. Reksadana, dan yang E. Bill of Exchange. Jawabannya saham preferen. Nah, ini ada kata kuncinya nih. Di sini dia memiliki hak istimewa. Nah, untuk mendapatkan lebih dulu atas dividen. Dividen dan hak istimewa berarti berkaitan sama keuntungan ketika main saham. Udah pasti saham. Nah, pilihannya tinggal biasa atau preferen. Karena di sini ada kata kunci hak istimewa, berarti di sini preferen. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 2. Salah satu keuntungan investasi saham yaitu A. Capital loss, B. Likuiditas, C. Dividen, D. Bunga, dan E. Kebangkrutan. Apa coba nih kira-kira ya? Nah, ini dividen. Kalau capital loss itu kan risikonya ya. Kemudian likuiditas ini yaitu risiko ketika kita bermain obligasi. Nah, bunga ini merupakan keuntungan ketika kita bermain obligasi.
dan kebangkrutan merupakan risiko ketika kita bermain saham, seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 3, berikut ini merupakan pelaku pasar modal kecuali A. Emiten, B. Investor, C. Underwriter, D. Manajer operasi, dan E. Pialang. Apa ya jawabannya kira-kira? Manajer operasi gitu. Karena bukan manajer operasi yang ada di pelaku pasar modal, tapi manajer emisi gitu. Gimana penjelasan mengenai saham? Mudah kan? Latihannya juga mudah. Tertarik gak nih sobat belajar buat main saham? Nah, udah kepikiran kan tadi mengenai keuntungan sama risikonya dari bermain saham sama bermain obligasi. Mungkin kalau obligasi risikonya lebih kecil ya Kak gitu ketimbang saham, tapi ternyata keuntungannya lebih banyak saham toh Kak gitu. Nah, itu segala keuntungan dan risiko pasti udah terbayangkan dan akhirnya bisa menjadi patokan nih, kira-kira sobat belajar pengen investasi kemana sih. Pokoknya investasi itu penting, kalian sobat belajar tuh harus memikirkan kira-kira mau investasi apa gitu. Investasi juga banyak macamnya. Nah, salah satunya ini saham. Dan saham ini yang memberikan memberikan keuntungan yang lumayan gitu, asal kita mau dan bisa untuk belajar saham. Nah, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!